warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk membahas satu agenda tentang program sekolah kita di tahun 2024. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang program sekolah berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Satu Atap Negeri 1 Merupakan. Oke. Kegiatan kita hari ini dilatar belakangi dengan adanya perencanaan berbasis analisis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenapa? Adalah sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan program pendidikan nasional dan cita-cita luhur bangsa, yakni mencerdaskan kedua bangsa. Yang kedua yang melatar belakangi kegiatan kita, kondisi saat ini rapor pendidikan kita itu masih terdapat banyak kode merah dan oranye yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua warga sekolah. Jadi bukan hanya tugasnya kepala sekolah. Jadi semua kita yang ada di sini adalah tugas bersama. Yang ketiga yang melatar belakangi membuat program berbasis data ini adalah perencanaan berbasis data juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau daerah berdasarkan identifikasi masalah. Jadi perencanaan berbasis data bukan semata-mata karena arahan dari atas, tapi memang adalah kebutuhan, ya. Kemudian landasan hukumnya, rapor pendidikan itu sendiri dalam dasar hukumnya merupakan mana dari peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional. Pada bagian nota evaluasi sistem pendidikan disebutkan bahwa hasil dari evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat menjadi dasar untuk Menteri menetapkan profil satuan pendidikan, pendidikan kesetaraan, pendidikan daerah dan pendidikan nasional. Hal ini terdapat dalam pasal 85 ayat 3 dan pasal 86 ayat 6. Dan selanjutnya profil pendidikan tersebut menjadi landasan untuk menetapkan rapor pendidikan. Landasan yang kedua melalui mandat dari peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan tersebut. Lebih lanjut, Kemdikbudristek menerbitkan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2021 tentang evaluasi sistem pendidikan. Rapor pendidikan disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 21 ayat 1 dan ayat 2. Permendikbudristek tersebut sebagai indikator terdiri dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas kementerian dan terdiri dari atas rapor satuan pendidikan, rapor program pendidikan kesetaraan, rapor pendidikan daerah, dan rapor pendidikan nasional. Oke Bapak Ibu. Kemudian kita mulai ke tujuan. Tujuan yang pertama adalah perencanaan berbasis data bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan dan anggaran sekolah yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, selain itu digunakan sebagai media atau alat bantu yang bersifat repetitif oleh pendidikan dan daerah, bukan bersifat punishment. Dan mereka tidak ada kepentingan untuk menurunkan atau menurunkan, karena untuk memotret kondisinya sendiri, termasuk tidak ada juga untuk melakukan peningkatan ataupun membandingkan capaian antar sekolah. Kemudian, hubungan rapor pendidikan dengan rapor mutu dan standar nasional. Rapor mutu terlebih dahulu hadir untuk mengukur indikator capaian pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Saat ini, rapor pendidikan juga mengakomodir indikator-indikator yang merefleksikan rapor standar nasional pendidikan
Yang pertama, standar tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, ketiga standar proses, 4 standar penilaian, 5 standar pengelolaan, standar GTK, standar pilihan, dan standar sarana dan prasarana. Ya, melalui lapor pendidikan, seluruh 8 standar tetap dan ada dan dikelompokkan menurut area cakupannya, yaitu input, proses, dan input pembelajaran. Di dalam lapor pendidikan digunakan istilah dimensi, yaitu kelompok indikator yang membagi seluruh indikator yang ada menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah outputnya, hasilnya. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga input. Output menggambarkan kualitas capaian pembelajaran siswa. Yang kedua, proses menggambarkan kualitas proses belajar. Yang ketiga, input menggambarkan kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Terus bagaimana hal perencanaan berbasis data yang akan kita jalankan di tahun 2020 ini? Ya, yang pertama kita mengidentifikasi. Dalam hal ini kita mengumpulkan dan memaknai data kondisi satuan pendidikan sesuai dengan yang ada di lapor pendidikan. Yang kedua, langkah yang kedua adalah kita membuat refleksi. Kita melakukan refleksi perbaikan prioritas layanan di satuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah mengadakan pembenahan atau benahi, yakni merencanakan upaya perbaikan layanan pendidikan. Yang keempat, kita membenahi implementasi dan evaluasi hasilnya secara berkala. Jadi di rapor pendidikan ini terpantau apa yang kita lakukan di sekolah, mulai dari perencanaan, identifikasi perencanaan, mulai dari outputnya, prosesnya, dan inputnya. Jadi mereka bisa mengetahui apa yang terjadi di sekolah kita. Makanya timbulan namanya ada yang merah, ada yang hijau, orange, dan sebagainya. Ya, sebentar kita akan melihat bagaimana rapor pendidikan kita saat ini. Jadi singkatnya, ada 3 langkah mudah yang akan kita lewati untuk perbaikan data sekolah kita, perbaikan kualitas mutu pembelajaran di sekolah kita. Jadi kita mengidentifikasi, mengadakan refleksi, dan membenahi. Oke, mari kita lihat bagaimana rapor pendidikan kita saat ini. Ya, di rapor pendidikan kita ya masih terdapat di bagian literasi ini merah. Ini terdapat 39%, 39,40%. Peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum, tapi masih di bawah minimal. Jadi makanya dia merah. Terus di bagian kemampuan numerasi itu kurang dari 35,9%. Peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum, masih di bawah standar. Jadi 40% standar minimalnya, kita di posisi 35. Jadi masih kita harus masih kerja keras. Di kompetensi pada domain bilangan itu ada penurunan. Nah, ini yang terdapat merahnya ini ada penurunan.
Nah, apa yang harus kita lakukan untuk melihat kondisi kita saat ini yang masih terdapat merah-merah? Jadi rekomendasi dari rapor pendidikan ada 36 poin. Ada 36 poin, tapi tidak mesti kita ambil semua. Kita ambil sesuai kemampuan kita saat ini. Ya, ada yang mengenai pengurangan, ada juga yang standar, tidak apa kan? Tidak penurunan, tidak penambahan. Tapi kalau dilihat ada 15 poin yang merah. Apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kualitas rapor kita? Tentunya harus sesuai dengan kesepakatan kita bersama, karena yang melaksanakan nanti kita juga. Kita tidak akan melakukan mengambil sesuatu yang saya tidak ambil banyak-banyak kalau tidak mampu. Kita ambil sesuai kemampuan. Untuk tahun 2024 ini ada 15 poin, ya, sesuai dengan identifikasi dan akar masalah. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah di bidang peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks. Yang bisa dilihat di papan. Untuk tahun 2024 ada 15 item yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Yang pertama, ya, kita masuk di bagian NF. Kita memperbaiki. Jadi linknya akan, ya, karena linknya harus kita isi. Jadi kita klik linknya, dia akan diarahkan untuk diperbaikan NF. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita melihat, membaca, menganalisis hasil dari rapor pendidikan, kita mengalami penurunan atau mengalami error atau merah itu di bagian kemampuan literasi. Yang kedua, kemampuan numerasi. Yang ketiga, di kualitas pembelajaran. Jadi pembelajaran kita kualitasnya masih perlu peningkatan. Yang ketiga, iklim keamanan satuan pendidikan kita masih terdeteksi kurang aman. Jadi apa upaya kita untuk supaya iklim keamanan di sekolah kita itu lebih kondusif? Yang ketiga, iklim kebinekaan masih terdapat hal-hal yang mengakibatkan merah. Jadi untuk tahun 2024 ini kita masih butuh kerja keras. Oleh sebab itu, kerjasama kita untuk menuntaskan yang merah-merah ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk tahun 2024 ini, di bidang pendidikan atau kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan terkait dengan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks dan informasi. Yang ketiga, terkait dengan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan yang menunjang penerapan praktik inovatif. Selanjutnya, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pengelolaan kurikulum. Seterusnya,
peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi dan literasi. Dan pada bulan September nanti kita akan mengadakan selain yang tadi kita mengadakan pelatihan. Pelatihan pertama mengenai workshop terkait peningkatan aktivitas kognitif yang menunjang kompetensi guru dalam hal pengembangan metode pembelajaran yang beragam. Dan kita akan menghadirkan narasumber yang sesuai dengan bidangnya di bulan September. Kemudian pada selanjutnya adalah penyusunan visi dan misi. Kita akan membuat refleksi dan revisi visi misi serta tujuan sekolah menyosong penerapan kurikulum merdeka, yaitu pada bulan Juli nanti. Terus di bulan Agustus ada workshop BIMTEK terkait pembuatan dan pengembangan media pembelajaran menunjang penerapan praktik inovatif. Karena di tahun pelajaran 2024-2025 itu sudah menerapkan kurikulum merdeka, khususnya yang kelas 7. Kalau yang kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013 atau bertilas. Tapi untuk 2 bulan Juli nanti di semester depan ini kelas 7 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kita harus siap-siap terkait pembuatan dan pengembangan media pembelajaran menunjang penerapan praktik inovatif. Karena di tahun pelajaran 2024-2025 itu sudah menerapkan kurikulum merdeka, khususnya yang kelas 7. Asli. Ya, jadi tadi Pak, pertanyaan sekaligus saran juga ini terkait iklim keamanan, karena kita lihat kondisi sekolah kita ini ya keamanannya masih sangat jauh. Kemudian kenapa saya katakan seperti itu, keamanan ini bukan saja berarti anak-anak itu nanti kita khawatir dengan mereka akan melakukan perkelahian, tidak ya, termasuk itu juga termasuk. Akan tetapi kalau yang dari pengamatan kami, keamanan sini lebih kepada lingkungan kita ini situasinya banyak pohon kelapa. Anak-anak ini istirahat atau dia mungkin pikirannya lagi begitu, lagi galau-galau, mungkin dia jalan-jalan di bawah pohon kelapa, apalagi kita dekat sungai. Jadi itu menjadi perhatian kita juga. Dan untuk kami saran yang kami sampaikan tadi, pertanyaan dengan saran, kalau saran ya mari kita sama-sama di jam pelajaran itu kita proaktif, baik itu wali kelasnya maupun guru mata pelajaran, itu saran. Kemudian yang kami tanyakan, kira-kira langkah selanjutnya untuk kita semua untuk menghadapi iklim atau menjaga kondusif daripada berlangsungnya proses belajar kita ini dari keamanan, itu langkah-langkahnya kira-kira seperti apa? Mungkin juga ini pertanyaan untuk semua. Terima kasih. Oke, terima kasih atas rekamannya. Mengenai keamanan itu adalah masalah kita saat ini, Pak. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kontrolnya kita sebagai guru dimaksimalkan lagi. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sepenuhnya. Misalnya jam pembelajaran sudah mulai, kita guru sudah berlari keras, sehingga minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika anak sudah bosan juga istirahat, pada jam pelajaran sudah dimulai, guru masih di kantor, itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
sehingga tidak aman sekolah ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah dimaksimalkan jadwal pembelajaran, kemudian mengenai kita juga harus membekali pengetahuan. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti bagaimana membuat iklim sekolah melalui PMM itu kita belajar dari sana, supaya pengetahuan-pengetahuan awal yang kita sudah pahami itu bisa menambah wawasan kita mengenai apa yang harus dilakukan terkait keamanan di sekolah. Jadi kita maksimalkan ini PMM yang pemerintah siapkan. Ya, masih ada tanggapan terkait masalah perencanaan program untuk tahun 2024? Saya silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan rapor pendidikan yang berwarna merah tadi. Ada beberapa item atau kita kerjakan berkelompok. Terus ketika kita kerjakan berkelompok, maksudnya menggunakan suatu ruang dan dikerjakan secara bersama-sama. Dan selanjutnya untuk mengerjakan ini tentunya ada beberapa kegiatan yang membutuhkan biaya dan tidak membutuhkan biaya. Terus dikerjakannya seperti apa dan kapan mulai kita menyelesaikan rapor pendidikan yang merah ini. Itu saya dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan atas tanggapannya mengenai cara menyelesaikan rapor kita yang masih merah. Untuk efektifnya, kalau kita mengerjakan satu orang yang mengerjakan akan maksimal. Jadi teknisnya 15 yang merah ini akan dibagi kepada kita masing-masing ada satu, sisanya itu nanti saya selesaikan. Nanti saya bagi di grup linknya yang mana Bapak Ibu pilih. Nanti sampaikan lagi di grup, saya pilih materi ini di poin sekian. Cara mengerjakannya sangat gampang sekali. Tinggal linknya di copy, masukkan di Google. Nanti akan diarahkan materi yang akan didalami. Setelah kita mengikuti materi tersebut, itu akan berdampak di rapor kita nanti. Seperti itu. Jadi kemudian cara mengerjakannya boleh berindividu, boleh berkelompok. Nah, dengan adanya PMM ini memudahkan kita tidak hanya dilakukan di rumah, di sekolah, bisa kita laksanakan di rumah. Nanti saya harapkan selama Bapak Ibu guru memilih nanti materi-materi mana yang akan diselesaikan, supaya oke, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya ya untuk program ke depan ini kita mengupayakan kita maksimalkan waktu yang ada, kemudian tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kita memulai masalah yang ada di rapor pendidikan kita bisa benar-benar jauh. Dalam pertemuan kita hari ini, program kegiatan yang sudah direncanakan mudah-mudahan kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya bila ada kendala dalam pelaksanaan, mohon diinformasikan untuk kita carikan solusinya bersama-sama, sehingga apa yang kita programkan bisa tercapai sesuai dengan tujuan program pembelajaran di SMP 1 Atap Negeri 1 Bepang. Saya kira demikian ya, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.